Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kusmawati, NPM 1901011046. Baik, di sini saya akan mengulas kembali buku dari fikih kontemporer. Yang pertama yaitu ada nikah beda agama. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik. Hukum menikahi perempuan musyrik adalah haram. Larangan tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan keyakinan antara keduanya yang bermuara kepada sulitnya mempertemukan visi hidup di antara keduanya, yaitu orang yang beriman percaya kepada Allah dan akan mengajak ke surga, sedangkan orang yang musyrik menyekutukan Allah dan akan mengajak ke neraka. Yang kedua ada menikahi wanita ahli kitab, majusi, dan sabiah. Terdapat pendapat yang membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab karena yang terkandung hikmahnya di dalamnya untuk berdakwah kepada istri agar bisa mengikuti agama suami. Alasan lain mengapa menikah dengan perempuan ahli kitab diharamkan? Jawabannya karena kemungkinan muncul di kemudian hari dampak yang mengenai nasib agama anak yang besar, kemungkinan akan mengikuti agama yang dianut oleh ibunya. Hal ini dikarenakan perilaku anak akan pada umumnya lebih dominan dipengaruhi oleh ibunya atau istrinya karena dialah yang menyusui dan mengasuhnya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan bab mengenai monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Yang pertama yaitu monogami. Monogami berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti satu atau sendiri dan gamos yang berarti pernikahan. Jadi monogami adalah suatu keadaan di mana seseorang laki-laki hanya menikahi seorang perempuan dalam satu waktu. Senada dengan pengertian tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa monogami ialah bentuk perkawinan yang dalam jangka waktu tertentu seseorang hanya mempunyai seorang suami atau seorang istri saja. Yang kedua yaitu poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu apolus yang berarti banyak. Dapat diartikan sebagai suatu sistem pernikahan yang membolehkan seseorang menikahi lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan. Poligami terdiri dari dua macam, yaitu poligini atau laki-laki yang beristri lebih dari satu dan poliandri yaitu perempuan yang bersuami lebih dari satu. Mengenai monogami dan poligami, Islam membolehkan kedua konsep tersebut. Konsep poligami dan Islam hanya sampai batas maksimal memiliki 4 orang istri dan dalam satu waktu dengan syarat dapat berlaku adil secara zahir kepada istri-istrinya. Apabila laki-laki tidak dapat berlaku adil, maka Islam memerintahkan agar menikahi seorang saja. Dan yang selanjutnya yaitu nikah mut'ah atau sering disebut dengan nikah kontrak. Nikah mut'ah yaitu seseorang laki-laki yang menikahi perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan uang yang tertentu. Nikah mut'ah juga diartikan sebagai pernikahan yang bercenderung untuk menikahi kebutuhan seksual saja, berakhir tanpa talak karena secara otomatis jika sudah habis waktu kontrak yang telah ditentukan maka berakhirlah riwayat pernikahan tersebut. Nikah mut'ah yang dibolehkan dalam Islam sudah berakhir, yaitu hanya boleh dilakukan ketika zaman Nabi dengan alasan darurat dan ada hikmah tasyri' di dalamnya. Kemudian bab selanjutnya yaitu homoseksual dan lesbian. Homoseksual berarti sehubungan seks dengan pasangan yang sejenis baik laki-laki ataupun perempuan. Namun kemudian istilah homoseksual mengalami penyempitan makna, yaitu diperuntukkan untuk laki-laki yang mengadakan hubungan seks dengan laki-laki lainnya yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan liwat. Adapun hubungan seks sejenis antara perempuan dengan perempuan disebut dengan lesbian yang bahasa Arabnya disebut dengan al-sahab. Adapun dampak negatif dari homoseksual yaitu diantaranya si homo laki-laki tidak memiliki rasa tertarik kepada wanita, si homo laki-laki dapat terjangkit penyakit kejiwaan, dan si homo lelaki dapat terkena gangguan saraf otak yang dapat melemahkan daya pikir dan semangat bekerja. Selanjutnya, hukum homo dan sanksi bagi pelakunya yaitu terdapat perbedaan pendapat dari para ulama yang diantaranya yang pertama dihukum mati, yang kedua dihukum seperti hukuman zina, yang ketiga diganjar dengan hukuman takzir atau disebut dengan mendidik. Hukuman mati dan hukuman yang disamakan dengan pelaku zina bagi pelaku homo sulit untuk direalisasikan sebab persyaratannya harus dapat menghadirkan 4 orang saksi. Untuk menghadirkan 4 orang saksi merupakan hal yang tidak mudah. Kalaupun memenuhi persyaratan saksi, permasalahannya adalah di negara kita tidak dapat menganut hukuman mati untuk para pelaku homo. Untuk usaha pencegahan agar laki-laki tidak melakukan perbuatan homo dan penyelewengan seks lainnya, diperlakukan pembinaan akhlak, penanaman nilai-nilai agama yang berkaitan dengan hukum nikah dan hikmahnya.
hukum menutup aurat, dan penjelasan tentang dosa serta akibat yang ditimbulkan dari homo tersebut. Mengenai hukum lesbian, para ulama sepakat bahwa lesbian hukumnya haram, sama dengan homo. Kesepakatan itu didasarkan oleh nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hukuman bagi para lesbian yaitu ditakzir atau mendidik pelakunya sampai si pelaku jera, insaf, dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya akan menjelaskan bab selanjutnya yaitu khitan wanita. Khitan wanita adalah memotong kulit yang paling atas dalam alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau bagaikan jengger ayam jago. Adapun manfaat dari khitan yaitu untuk kesucian diri dari najis air kencing sebagai salah satu syarat sah ibadah atau sholat. Khitan bagi perempuan bukanlah suatu keharusan baik dari segi agama, medis, dan moral. Kalaupun dilihat dari aspek agama itu hanya sekedar kemuliaan saja, karena perempuan tidak seperti laki-laki, tidak ada alat kelamin perempuan yang perlu dibuang untuk kepentingan taharah atau bersuci. Kemudian bab selanjutnya yaitu zakat hasil tanah yang disewakan. Zakat hasil tanah yang disewakan dapat diartikan sebagai zakat hasil tanah yang langsung dihasilkan oleh tanah tersebut berupa tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Hasil tersebut bisa berupa padi, kurma, gandum, dan buah-buahan seperti jeruk, anggur, semangka, dan berupa sayuran-sayuran lainnya. Zakat hasil tanah wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen. Tidak berlaku untuknya istilah syarat haul atau genap 1 tahun di dalamnya. Terkait pengeluaran zakat hasil tanah yang dipandang lebih adil dan tidak memberatkan kedua belah pihak, yaitu si penyewa wajib membayar zakat dan di sisi lain si pemilik tanah membayar pajak tanah. Kemudian bab selanjutnya yaitu ada zakat dan pajak. Zakat dalam intinya yaitu harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya. Sedangkan pajak yaitu kewajiban yang wajib disetorkan kepada pemerintah yang nantinya digunakan untuk biaya kepentingan umum dalam rangka merealisasikan dan tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lainnya. Zakat dan pajak keduanya adalah hak yang berbeda dari sudut sumber hukum, tujuan, ukuran, dan kontinuitasnya. Orang yang terkena baginya kewajiban membayar zakat dan pajak sekaligus, masing-masing kedua harus ditunaikan dengan baik, yaitu pembayaran zakatnya berarti merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah, dan dengan mengeluarkan wajib pajak berarti bentuk realisasi ketaatan terhadap aturan pemimpin atau pemerintah. Kemudian bab selanjutnya yaitu penjualan di atas harga kontan. Sekarang ini semua jenis kebutuhan hidup dapat dibeli secara kredit. Sistem pembelian seperti ini secara tidak didasari dapat membangun kebiasaan masyarakat untuk menjadi orang yang berhutang. Untuk kebutuhan yang sangat mendesak mungkin sangatlah layak, tetapi terkadang kebutuhan yang sifatnya luks perolehannya terkadang dengan cara kredit juga. Dengan kata lain, kalau tidak sangat mendesak, janganlah berhutang. Rasulullah SAW adalah orang yang selalu berlindung kepada Allah dari hutang, sehingga dalam sholatnya beliau selalu berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dari dosa dan hutang." Supaya terhindar dari hukum unsur riba yang dikaitkan dengan waktu bahwa kebolehan penjualan barang di atas harga kontan bagi kelompok yang membolehkan haruslah ditambahkan. Alasannya bahwa kredit itu bukan disebabkan oleh time value of money atau nilai waktu, tetapi karena ditahannya hak si penjual barang itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.